dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar monitor chart pergerakan XAU USD khususnya. Hari ini kita akan mencoba untuk mereview, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana pergerakan satu hari kemarin, kemudian kita nanti untuk menentukan probabilitas yang berpotensi untuk satu hari ke depan. Kita lihat yang satu hari kemarin, buyer meskipun dominan tetapi mendapatkan perlawanan yang cukup panjang oleh seller. Kalau kita amati, diawali dengan buyer yang luar biasa, ada dua puncak, dua lembah yang diawali dengan seperti ini ya. Ini ada naik, kemudian koreksi kembali, pullback, kemudian koreksi kembali, ada koreksi lagi, kemudian pullback kembali, dan berakhir di area yang berdekatan dengan level psikologis. Kalau kita lihat di time frame daily, nanti akan kita lihat berbenturan dengan levelnya sebelah kiri. Kalau kita lihat di sebelah kiri ada level psikologis yang tidak bisa di breakout dengan kuat dari sisi level psikologisnya. Dari sisi retracement terdekatnya ya, kalau kita lihat ada retracement terdekat di sini, merah ketemu merah, kita tarik, kemudian ini berada di wilayah area koreksi. Kalau kita amati, kalau kita lihat berada di wilayah koreksi ini, tidak mampu menekan dengan kuat sehingga ditolak oleh seller. Dari dua petunjuk ini dari dua petunjuk yang ada ini, minimal kita bisa melihat atau menyimpulkan awal bahwa buyer sudah cukup berat untuk menekan kembali. Sehingga yang kita lakukan hari ini adalah memanfaatkan peluang pembalikannya atau bahkan koreksinya. Kita lihat nanti, karena ini masih berada di wilayah koreksi di atas dari tren kecil turun, tidak mampu menekan dengan kuat dan ternyata ditolak oleh seller. Jangankan kita lihat dia melewati level puncaknya, dia di area retracement tidak mampu dilewati sehingga berpotensi koreksi kembali atau bahkan bisa reversal. Ini masih posisinya masih berada di tengah, belum ada petunjuk yang kuat untuk naik. Maka yang kita ambil, yang kita lihat untuk hari ini, kita memanfaatkan peluang seller yang maksimalnya. Kita memanfaatkan peluang sellernya tentu dengan melihat level juga sebelah kiri dari tren kecil naik sebelumnya ya. Kita amati dulu di sebelah kiri, karena ada buyer, kemudian ini mencoba untuk melawan dari tren yang sebelumnya atau kecenderungan sebelumnya. Karena itu kita bisa lihat, kita bisa tarik area untuk koreksi dulu. Ini adalah area untuk koreksi sellernya. Ketika nanti dilewati, ketika lebih kuat nanti menekan, kita manfaatkan untuk entry sell ya. Kita bisa manfaatkan entry sell kita setelah melewati area retracementnya ya. Kita bisa tunggu breakoutnya atau bahkan kita bisa manfaatkan untuk pending ordernya. Sehingga di sini untuk titik poin kita, titik entry kita, sell kita di sini.
Ketika nanti lewat, kita bisa menunggu breakoutnya. Sekaligus kalau kita mau entry dengan eksekusi langsung, maka kita tunggu melewati harga ini. Artinya melewati dalam artian breakout dengan volume yang tebal di sana, dengan tanpa penolakan yang berarti. Kalau kita mau dengan menggunakan pending, ya silahkan di sini bisa kita gunakan pending order sell stop di sana dengan harga di 1972, sekian ya. Ya mungkin ada sedikit perbedaan di masing-masing broker. Intinya yang kita lakukan adalah menempatkan posisi kita di bawah area retracement-nya. Target yang kita capai nanti di level psikologis yang terdekat ini, atau kita bisa tarik dengan menggunakan garis seperti ini. Kita menggunakan garis yang berbeda, kita gunakan untuk targetnya ya. Kira-kira berapa target yang kita ambil kalau entry posisinya di situ ya? Sekitar 600. Target yang kita ambil sudah lebih dari cukup untuk target harian kita, sehingga meskipun kita tidak tersentuh ya, target ini meskipun TP-nya tidak tersentuh, bisa jadi nanti mendekati area ini kita close manual juga tidak masalah, karena akan lebih baik ketika sudah mencapai target yang kita harapkan, atau setidaknya mendekati, kita bisa mengamankan dulu profit kita, karena tidak pernah tahu apakah nanti dia turunnya sampai ini atau bahkan di atasnya, apakah di level di atasnya ini. Kita tarik mungkin sekitar 500-an saja. Oke, ini TP-nya di 1967, sekian ya. Nanti untuk stop loss-nya, kita bisa buat di atasnya ya. Kita bisa biasa gunakan, kalau mau menggunakan SL dan TP, kita gunakan di atasnya, kemudian jangan sama persis tapi dikurangi ya. Nanti bisa kita taruh SL kita di wilayah ini untuk mengantisipasi, mencegah kerugian yang bisa terjadi ketika marketnya berbalik. Satu, kita bisa tempatkan SL dan TP kita, atau kita bisa tempatkan untuk pending order kita di atasnya. Tarik di atasnya sekitar 300, berarti berada di ujung sumbunya di sini. Kita bisa taruh untuk buy stopnya, untuk pending order buy stopnya. Sekali lagi, banyak cara, banyak teknik yang bisa kita lakukan, apakah dengan cut loss manual, apakah dengan SL, dengan stop loss otomatis, atau bahkan bisa dengan pending order yang kita bisa lakukan. Tentu semuanya bergantung pada masing-masing trader bagaimana menggunakan, bagaimana terbiasa dengan yang dilakukan, akan menjadi lebih baik ketika menyesuaikan kondisi dan gaya kita masing-masing. Intinya begitu kita entry, tidak dibiarkan, tetapi ada pembatasan di sana, ada batasan resiko di sana. Bagaimana ketika batasan itu tersentuh, itulah resiko yang sudah kita ambil. Jangan berpikir ketika kita entry sell nanti marketnya pasti akan turun ya, tidak ada kamusnya, tidak ada hukumnya, artinya tidak ada kepastian ketika kita entry sell, ketika kita sudah menempatkan peluang yang ada, atau kita menempatkan posisi kita meskipun sudah yakin, meskipun sudah melewati retracement, juga tidak menjamin 100%. Karena itu penting untuk kita antisipasi semuanya. Berada di ujung level di atas, di bawah, ini kita bisa manfaatkan untuk pantulannya. Pantulan ini kita bisa manfaatkan koreksi, atau bahkan untuk reversanya. Di sini kita manfaatkan untuk buy limit di 1962. Kenapa kita menggunakan pending order? Ini adalah untuk memancing teman-teman
kira-kira di wilayah itulah kita bisa menempatkan. Dan ini tidak harus pending order, jangan disalah artikan. Artinya nanti ketika marketnya berjalan di wilayah-wilayah penting itulah kita bisa menempatkan peluang kita, posisi kita. Jadi jangan diartikan harus pending, tidak ya, semuanya nanti bergantung pada gaya trading masing-masing ya. Kalau tidak paham maka pelajari yang banyak dulu, jangan dilihat satu dua petunjuk, tapi lihatlah petunjuk yang lain ya. Ini bukan harus diikuti dengan pending order, tapi lihatlah nanti marketnya ketika bergerak, update-nya seperti apa. Maka di wilayah itulah ada wilayah penting yang bisa kita manfaatkan untuk entry kita ya. Itu pun nanti juga menyesuaikan. Nah, ini adalah pemetaan awal yang bisa minimal kita bisa gunakan untuk rabaan pertama ya. Nanti selanjutnya juga mengikuti kondisinya. Kalaupun diikuti dengan pending, maka tidak selesai di situ tadi ya. Begitu kita tersentuh entry point kita ini, titik entry kita, tidak bisa kita hanya menunggu ketika sell tersentuh kemudian turun. Lah, itu kan turun tambah parah. Yang parah itu cara berpikirnya, karena tidak paham, karena tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak punya pengalaman yang cukup. Karena itu perbanyak dulu latihannya, banyak latihan, kembali ke demo dulu kalau tidak paham. Kalau sudah tersentuh seperti ini, satu tersentuh, maka sudah wajib kita manfaatkan untuk segera kita lakukan antisipasi. Ketika buy stop atau sell stop tersentuh, kita harus sudah siapkan simulasinya. Apakah dengan SL dan TP, apakah dengan batasan resiko secara manual, apakah kita gunakan stop loss dengan otomatis, atau bahkan kita bisa gunakan pending order. Jadi tidak selesai di sini. Jangan berharap, jangan berpikir kalau kita taruh pending order begini nanti akan tersentuh kemudian langsung mengikuti arah yang ada. Ketika sell tersentuh kita biarkan, harapannya turun. Iya, kalau turun kita nanti juga tidak tahu. Pasar ini tidak bisa seorang pun menebak ya. Minimal kita ada antisipasi, minimal ada simulasinya. Oke, itu yang bisa kita sampaikan untuk yang di bawah. Nah, ketika nanti tidak menyentuh di sana sell stopnya, ya kita bisa manfaatkan yang di atas, karena market ini bergeraknya kan hanya naik dan turun. Nah, kita pun jangan hanya melihat yang di atas, yang di bawah. Yang di atas kita juga manfaatkan. Oke, bagaimana cara manfaatkan yang di atasnya? Sekarang kita beralih ke posisi yang di atas ya. Oke, ini 72,60. Nah, sekarang kita lihat ketika dia bergerak ke atas ya, kita bisa manfaatkan dua-duanya ya. Ya, sekarang kita manfaatkan untuk peluang di atasnya. Kita hapus dulu. Oke, yang di atas kita manfaatkan dari level psikologis di sana. Di sini ada level psikologis. Kemudian sebelah kiri itu ada sumbu juga, ada sumbu di atas yang kecil, ada sumbu di situ, masuk di area level psikologisnya. Maka kita manfaatkan di atasnya untuk entry buy kita. Kemudian karena ini merah juga,
kita bisa manfaatkan, kita bisa tarik garis untuk area retracement kecilnya ya dari seller yang dominan sana. Kita bisa tarik retracement di sini, kemudian kita tandai dulu ya. Untuk antisipasi kita tandai dulu di mana wilayah-wilayah penting yang bisa kita jadikan sebagai area untuk kita entry nanti. Oke, kalau kita menempatkan posisi di 1983 ini, target kita ada enggak kira-kira? Oke, kita turunkan sedikit, kemudian target kita berada di area retracement nanti. Oke, buy stop kita tempatkan dulu di sini. Kita masuk buy stop di sini di 1983, sekian. Kemudian targetnya nanti berada di area retracement di sini. Ini targetnya saya kasih highlight warna biru karena di area di sini nanti berpeluang memantul, sehingga target kita cukup di 1988. Apakah nanti cukup target kita ini? Ada cukup ya, 400-an lebih. Jangan lupa ketika buy stop tersentuh, maka tentu harus sudah kita simulasikan di mana kita menempatkan batasan risiko kita, di mana kita menempatkan area maksimum kita ketika marketnya berbalik, termasuk di mana kita bisa menempatkan pending order berikutnya untuk mengantisipasinya. Nah, semuanya harus kita rencanakan di awal. Begitu tersentuh, maka segera kita lakukan simulasinya. Kita sudah antisipasi sehingga naik dan turun dari market yang ada tidak menjadi masalah. Tetap semuanya sudah kita siapkan. Kemudian lepas dari area retracement, kita bisa manfaatkan kembali untuk buy stop kita. Untuk entry point berikutnya kita manfaatkan di sini untuk buy stopnya. Buy stop kita manfaatkan di 1991.19 atau koma sekian ya. Targetnya di mana? Targetnya nanti mendekati level puncaknya, mendekati itu bisa di antara ini ya. Yang penting ada perhitungan ya, sekitar 500-an sudah lebih dari cukup. Ini kita kasih highlight. Kenapa tidak sekaligus di sumbunya? Ini kita ambil tengah-tengahnya, ada sumbu di bawah dan di atasnya kena semuanya, dan targetnya tidak terlalu jauh sehingga nanti peluang untuk tersentuh besar. Kemudian kita ukur untuk satu hari kemarin range-nya. Nah, nanti minimal kita gunakan untuk antisipasi ya, untuk melihat apakah peluang naik masih ada, peluang turun masih ada. Kita nanti coba untuk ukur di sana, sehingga kalau berada di wilayah ini masih peluangnya ada. Kemudian yang di atas bergerak di wilayah ini peluangnya juga masih ada. Dari sekian ini nanti sudah jangan dikejar. Kalau ada sudah 1-2 kali transaksi sudah profit, memenuhi syarat, jangan dikejar terus. Ketika naik dikejar naik, entry terus. Ketika turun kita mengejar entry terus, sehingga suatu saat kita akan menemukan satu kesalahan, yang kesalahan itu bisa menghapus, bisa menghancurkan profit yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga hati-hati dan jaga psikologi kita, jaga komitmen dan konsistensi kita dengan tetap mengikuti rule kita, mengikuti aturan main kita masing-masing, sehingga betul-betul tercapai dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pagi ini. Selamat pagi dan salam profit dua arah.